Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin membahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan saya moderator Krisnaswan Wismanula. Saya Sari Syah. Saya Nurmata Hari. Saya Zulfai Srejan. Kami akan memulai presentasi kami. Baik, yang pertama adalah A. Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Di Indonesia, pengertian ini mencakup beberapa hal, yakni 1. Ilmu dan teknologi yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Nilai-nilai Pancasila harus dijalankan sejak awal dalam proses pengembangan iptek. 3. Pancasila berperan sebagai aturan dan pedoman atau rambu normatif yang mengarahkan agar ilmu tidak menyimpang dari nilai luhur bangsa. 4. Pengembangan iptek harus berangkat dari budaya, cara berpikir, dan ideologi bangsa Indonesia sendiri yang dikenal sebagai proses mempribumikan atau indigenisasi ilmu. Dengan dasar ilmi, ilmu yang berkembang di Indonesia tidak hanya mengajarkan kemajuan, tetapi juga memperkuat karakter dan jati diri bangsa. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu perkembangan atau iptek membawa banyak manfaat, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif yang jika tidak diarahkan dengan nilai yang tepat. Pancasila dibutuhkan sebagai pedoman agar ilmu tetap digunakan untuk kebaikan. Pentingnya Pancasila dalam pengembangan iptek dapat dilihat dari 1. Banyaknya nilai baru dan cara pandang hidup yang masuk ke Indonesia karena kemajuan iptek, sehingga perlu pedoman agar tidak kehilangan kepribadian bangsa. 2. Kemajuan iptek juga berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga para ilmuwan perlu memiliki tuntutan moral agar tidak merusak alam. 3. Dominasi negara-negara maju dalam pengembangan iptek bisa membawa nilai-nilai global yang tidak selalu cocok dengan budaya Indonesia, seperti berkurangnya rasa gotong royong atau keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi untuk menyaring pengaruh luar dan memastikan iptek berkembang sesuai dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Matahari. B. Alasan diperlukan Pancasila. 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggunaan tambang batu bara, minyak dan Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain. Maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana, lantaran maka lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, dan kebakaran akibat limbah, dan seterusnya. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. 3. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan daya hidup global seperti budaya gotong royong, digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya.
C. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Soekarno dalam Kuliah Umum Pancasila 1958-1959 menyatakan perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi pemikiran dan tindakan bangsa agar tidak terjadi kemunduran Pancasila. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, mulai dirasakan mendesak sekitar 1980-an, khususnya di perguruan tinggi. Pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Prof. Noto Nagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi aptek tercermin dari sikap masyarakat Indonesia yang menekan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika pengembangan iptek tidak sejalan dengan nilai tersebut, masyarakat cenderung menolak, seperti dalam kasus penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria. Penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran akibat buruk seperti kebocoran nuklir, merujuk pada tragedi Chernobyl, limbah beracun, serta dampak sosial psikologis yang sulit diukur seperti rasa takut dan cemas. Masyarakat mungkin menilai bahwa pembangunan iptek sering mengabaikan masalah manusia dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Kesadaran masyarakat sebagai makhluk berakal yang bermoral menjadikan mereka peka terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu dalam kesadaran sosial dan menjadi dasar etika dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia tercermin dalam pidato dan kebijakan para pemimpin negara dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menekan pentingnya menghubungkan ilmu dengan amal serta perlunya karakter dalam pengembangan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut Pancasila, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menekan bahwa iptek harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, Pancasila tetap tidak ditegaskan secara langsung sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada era reformasi, Presiden SBY menyampaikan pentingnya sistem inovasi nasional berbasis kemitraan dan kolaborasi internasional, serta pendekatan berbasis iptek, budaya, dan sumber daya alam. B.J. Habibie juga menegaskan bahwa penjabaran Pancasila dalam kebijakan negara merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilainya secara keseluruhan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek lebih bersifat apologis, yakni berupa dorongan moral dan motivasi, bukan landasan yang dijabarkan secara rinci dan sistematis dalam kebijakan iptek. Selanjutnya B. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Dinamika Pancasila dalam pengembangan ilmu Pancasila belum banyak dibahas secara eksplisit sebagai dasar pengembangan ilmu oleh negara sejak Orde Lama hingga reformasi. Perhatian khusus baru diberikan oleh kalangan intelektual seperti dalam seminar di Universitas Gajah Mada 1957 dan 2006. Namun aktualisasi nilai Pancasila dalam pengembangan iptek belum dilakukan secara serius hingga kini. 2. Tentang penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menghadapi beberapa
tantangan kapitalisme global, membatasi ruang penerapan nilai-nilai Pancasila, globalisasi, melemahkan daya saing Indonesia di bidang fintech, konsumerisme, menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing, pragmatisme, menyebabkan orientasi masyarakat ini pada hasil instan ketimbang nilai luhur. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan umum untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila: setiap sila Pancasila mengandung nilai yang relevan bagi pengembang ilmu dan teknologi. Sila pertama, ketuhanan. Ilmu harus diarahkan untuk kebaikan dan tanggung jawab moral. Sila kedua, kemanusiaan. Ilmu menghormati kodrat manusia dan nilai humanisme. Sila ketiga, persatuan. Kerja ilmiah harus memperkuat semangat nasional dan kolaborasi. Sila keempat, kerakyatan. Pengambilan keputusan ilmiah perlu melibatkan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial. Pengembangan iptek akan mensejahterakan semua lapisan, bukan hanya elit. Nomor 2, urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan umum disebabkan oleh dominasi orientasi Barat dalam pengembangan iptek di Indonesia. Fokus pendidikan tinggi pada kebutuhan pasar, bukan pada nilai kebangsaan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ilmu yang lebih berpihak pada kelompok elit akademik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilakan bertanya. Bagi teman-teman yang tidak kurang mengerti, kami persilakan. Minum. Saya mau bertanya, berikan contoh sifat free rider dalam negara Indonesia. Berikan contoh sifat free rider dalam negara Indonesia. Pertama, Free rider. Perkenalkan, saya Yohanes Pandi. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak yang terjadi jika pengembangan ilmu di Indonesia tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya? Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Ya, yuk, silakan. Yuk. Saya ingin bertanya, Oke, terima kasih. fungsi Mustang di depan. Oke, terima kasih pertanyaan. Perkenalkan, saya Anissa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memanfaatkan iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, terima kasih. Atas saudara Pandi atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa dampak yang terjadi jika pengembangan ilmu di Indonesia tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Dampak negatif yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan, dekadesi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur pada bangsa Indonesia. Gimana saudara Pandi? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari individu. Contoh dari individu itu kayak seorang warga menikmati fasilitas taman kota yang bersih dan indah, tapi tidak pernah ikut bayar pajak atau gotong royong atau merawat tersebut. Dia tetap dapat manfaat, tapi tidak berkontribusi. Paham? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah dengan cara 1. Menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. 2. Mencari informasi sebelum disebarkan. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan toleransi. 4. Menjadikan iptek sebagai sarana memperkuat persatuan bukan memecah belah. Apakah cukup?
Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Presentasi kami hari ini kami tutup. Sekian dari kami. Selamat Selamat siang. siang.